Perkenalkan, nama lengkap saya Sriningsih Milda Toto. Saya selaku Ketua dari Kelompok 5 Manajemen Keuangan dengan NIM 1919038, Prodi Akuntansi kelas A semester 3. Dan berikut adalah anggota kelompok saya. Shalom, perkenalkan nama saya Maria M. Batu, NIM 1919045, Prodi Akuntansi kelas A semester 3. Shalom, perkenalkan nama lengkap saya Antoneta Malo, NIM 1919006. Perkenalkan, nama saya Angelina Kartini Meo, NIM 1919039. Perkenalkan, nama saya Maria Sirlena Ilibau, NIM 1919017, Prodi Akuntansi semester 3. Hai, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi presentasi mengenai risiko dan tingkat pengembalian dalam manajemen keuangan. Hai, seperti yang kita ketahui, ada dua aspek yang perlu dipertimbangkan oleh manajemen perusahaan dalam pengambilan keputusan keuangan, yaitu yang pertama, ada tingkat pengembalian atau yang biasa kita kenal dengan istilah retur, dan yang kedua ada resiko atau risk keputusan keuangan tersebut. Seperti yang kita ketahui, dan di sini saya juga akan memberikan masing-masing dua definisi daripada retur dan juga resiko, yang dimana definisi pertama pada retur atau yang biasa kita kenal dengan tingkat pengembalian adalah imbalan yang diharapkan yang diperoleh di masa mendatang, dan definisi yang kedua pada retur adalah tingkat keuntungan yang diharapkan sebagaimana yang telah tertera di slide berikut ini. Nah, pada slide yang berikut ini menyangkut dengan risiko, dan saya juga akan memberikan beberapa definisi daripada risiko, yang dimana definisi pertama daripada risiko adalah kemungkinan terjadinya hasil yang tidak diinginkan atau berlawanan dari yang diinginkan. Dan definisi yang kedua daripada risiko adalah kemungkinan terjadinya penyimpangan dari rata-rata dari tingkat pengembalian yang diharapkan yang dapat diukur dari standar deviasi dengan menggunakan statistika. Selanjutnya saya akan menjelaskan hubungan antara risiko dan retur yang diharapkan. Jadi hubungan antara risiko dan retur yang diharapkan merupakan hubungan yang bersifat searah dan linear, yang artinya besar risiko suatu aset maka akan semakin besar pula retur yang diharapkan atas aset tersebut dan sebaliknya. Jadi dapat disimpulkan bahwa antara risiko dan retur memiliki hubungan timbal balik antara satu dengan yang lain. Nah, pada bagian risiko aset, kita dapat melihat dengan dua cara, yakni cara yang pertama dalam basis berdiri sendiri atau on a stand-alone basis yang masuk ke dalam risiko tunggal, dan yang kedua dalam konteks portofolio atau in a portfolio context yang masuk dalam risiko aset dalam suatu portofolio. Pada bagian risiko aset, kita dapat membedakan dua hal, yaitu yang pertama on a stand-alone basis atau yang biasa kita kenal dengan risiko tunggal, dan yang kedua ada in a portfolio context atau yang biasa kita kenal dengan risiko aset dalam suatu portofolio. Nah, pada bagian ini, teman-teman bisa lihat pada slide. Yang pertama, untuk on a stand-alone basis, merupakan risiko yang harus ditanggung jika berinvestasi hanya pada satu aset saja dan arus kas dihitung secara terpisah. Sedangkan pada bagian in a portfolio context merupakan risiko yang harus ditanggung dalam berinvestasi pada sejumlah aset
bisa lebih dari satu aset, dan arus kas dari sejumlah aset digabungkan. Masuk dalam risiko portofolio. Jadi di dalam risiko portofolio dibedakan menjadi dua bagian, yaitu yang pertama ada risiko sistematis yang mencakup risiko pasar atau risiko umum, yang dimana terkait dengan perubahan yang terjadi di dalam pasar dan mempengaruhi retur seluruh saham yang ada di pasar. Dan yang kedua ada risiko tidak sistematis yang mencakup risiko spesifik, yang dimana terkait dengan perubahan kondisi mikro perusahaan dan bisa diminimalkan dengan melakukan diversifikasi. Berbicara mengenai diversifiable risk dan market risk, maka saya juga akan menjelaskan sedikit mengenai kejadian serta efek yang terjadi pada kedua hal tersebut. Yang pertama kita lihat ada diversifiable risk yang dimana disebabkan oleh kejadian-kejadian random seperti mogok kerja, sukses atau gagalnya marketing program, dan efeknya terhadap portofolio dapat dihilangkan dengan cara diversifikasi. Pada bagian market risk biasanya disebabkan oleh faktor-faktor yang mempengaruhi hampir semua perusahaan seperti inflasi, naiknya harga BBM, perang, resesi konflik politik, dan lain sebagainya. Demikian isi presentasi saya kali ini. Saya berharap hasil presentasi yang saya berikan ini bisa bermanfaat untuk kita semua, dan bila ada kekurangan atau kesalahan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan materi pada bagian return aset tunggal dan risiko tunggal. Dalam return dan risiko, kita akan belajar beberapa topik. Namun sebelumnya saya akan menjelaskan dulu kira-kira kenapa kita harus belajar tentang return dan risiko. Jadi konsep return dan risiko ini, yang pertama itu adalah return, di mana return ini adalah tingkat keuntungan yang diharapkan dari suatu aset yang kita beli. Dan yang kedua, risiko. Risiko ini terkait dengan standar deviasi yang diterima atau keuntungan yang diterima. Berapakah risiko yang akan kita terima ketika kita membeli suatu aset? Apabila risiko dan return jika dikaitkan dengan sekuritas atau surat berharga, tentunya investasi dalam sekuritas mengandung potensi keuntungan dan risiko pada saat bersamaan. Jadi artinya, jika ilustrasinya sama-sama memiliki return 10% untuk investasi A dan investasi B, maka A dan B akan dipilih dengan risiko terendah. Lalu kemudian, investor selalu akan memilih investasi yang memberikan risiko terendah untuk tingkat keuntungan yang sama. Risiko dan return juga memiliki hubungan yang positif, yang artinya semakin tinggi risiko, maka akan semakin tinggi pula return. Atau kita mengenalnya dengan konsep high risk, high return. Kemudian, dalam menilai investasi, investor melihat potensi keuntungan dari risiko. Selain risiko dilihat, return juga akan dilihat. Maka dari itu, mari kita simak return aset tunggal. Return investasi terdiri dari dua komponen utama, yaitu yield. Yield ini merupakan komponen return yang mencerminkan aliran kas atau pendapatan yang diperoleh secara periodik dari suatu investasi. Dan yang kedua, capital gain adalah keuntungan dari kenaikan harga saham
jika harga jual saham lebih tinggi dari harga beli. Jadi, kita akan mendapatkan profit atau capital gain jika kita menjual saham lebih tinggi harganya dibandingkan dengan harga beli. Return total investasi dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut. Return sama dengan capital gain plus yield. Return capital loss merupakan selisih dari harga investasi sekarang relatif atau tidak tetap dengan harga periode yang lalu. Kita dapat menggunakan rumus capital gain yang sudah ditetapkan dengan keterangan PT adalah harga investasi sekarang dan PT kurang 1 adalah investasi periode yang lalu. Kemudian masuk pada cara mengukur risiko. Ada 3 cara pengukuran risiko tunggal, di antaranya yang pertama, return yang diharapkan. Return yang diharapkan ini merupakan rata-rata tertimbang dari distribusi probabilitas dengan rumus sebagai berikut. Sedangkan deviasi standar return adalah mencerminkan total risiko dari suatu portofolio investasi total risk yang dimaksud mencangkup risiko sistematis maupun risiko yang berasal dari portofolio itu sendiri. Atau semakin besar standar deviasi, maka semakin besar pula risiko dari reksadana tersebut. Kemudian, koefisien variasi adalah suatu sistem perbandingan antara simpangan standar dengan nilai hitung rata-rata yang dinyatakan dalam bentuk presentase. Lanjut pada distribusi probabilitas. Distribusi probabilitas ialah suatu daftar semua kemungkinan total risk yang dimaksud mencangkup risiko sistematis maupun risiko yang berasal dari portofolio itu sendiri. Atau semakin besar standar deviasi, maka semakin besar pula risiko dari reksadana tersebut. Kemudian, koefisien variasi adalah suatu sistem perbandingan antara simpangan standar dengan nilai hitung rata-rata yang dinyatakan dalam bentuk presentase. Lanjut pada distribusi probabilitas. Distribusi probabilitas ialah suatu daftar semua kemungkinan nilai beserta masing-masing probabilitas terjadinya. Semakin rapat distribusi probabilitas, semakin besar kemungkinan nilai return yang sebenarnya sama dengan nilai return yang diharapkan. Oleh karena itu, semakin rapat distribusi probabilitas, semakin kecil risiko suatu aset. Mari kita lihat pada distribusi probabilitas untuk Martin Products dan Waiter. Pada permintaan akan produk perusahaan, ada yang kuat, normal, dan lemah. Sedangkan probabilitas terjadinya permintaan ada 0,3, 0,4, 0,3, dan yang namanya probabilitas itu akan selalu 1. Totalnya, mari kita lihat pada Martin Product. Jika permintaan akan produk perusahaannya kuat, maka pada Martin Product akan mengalami 100%, sedangkan pada US Water 20% dengan probability 0,3. Kemudian permintaan akan produk perusahaan jika normal pada Martin Product 15% dan US Water akan mengalami 15% dengan probability 0,4. Kemudian jika permintaan akan produk perusahaan lemah
pada probability 0,3 dan Martin product akan mengalami 70%, sedangkan US water akan mengalami 10%. Kemudian, dengan menggunakan data Martin product, kita dapat menghitung tingkat pengembalian yang diharapkan Martin product sebagai berikut dengan rumus R sama dengan P1R1 ditambah P2R2 ditambah P3R3. Kemudian, dengan menggunakan data US water, kita dapat menghitung tingkat pengembalian yang diharapkan US water sebagai berikut dengan rumus yang ada, yaitu return sama dengan P1R1 ditambah P2R2 ditambah P3R3. Materi selanjutnya expected return variance and covariance. Sini saya menjelaskan contoh soal pertama. ERE sama dengan 1 dibagi 3 kali negatif 7% tambah 1 bagi 3 kali 12% tambah 1 bagi 3 kali 28%. Jadi hasilnya ERE sama dengan 11%. Soal yang kedua, ERB sama dengan 1 bagi 3 kali 17% tambah 1 bagi 3 kali 7% tambah 1 bagi 3 kali negatif 3%. Hasilnya ERB sama dengan 7%. Soal yang ketiga, 11% kurang 7% kuadrat sama dengan 3,24%. Soal yang ketiga, 11% kurang 7% kuadrat sama dengan 3,24%. Soal yang keempat, 11% kurang 28% kuadrat sama dengan 2,8%. Dan soal yang kelima, dari variance 2,05% dibagi 1/3 dikali 3,24% tambah 0,01% tambah 2,8%. Jadi di standar deviance 14,3% sama dengan akar dari 14,3% 0,0205. Contoh kasus, data probabilitas dan tingkat pengembalian dalam berbagai kondisi ekonomi atas saham X. Di sini kondisi ekonomi, probabilitas dan return. Dalam kondisi ekonomi ada baik, normal dan buruk. Probabilitas baik 30%, probabilitas normal 40%, probabilitas buruk 30%. Returnnya 20%, di baik normal 18%, di buruk 15%. Penyelesaiannya, expected return
ER adalah R kali X sama dengan 30% kali 20% tambah 40% kali 18% tambah 30% kali 15% sama dengan 17,7%. Varians dan standar deviance sigma kuadrat 0 sigma I kuadrat sama dengan 30% dikali 20% kurang 17,7% kuadrat tambah 40% dikali 18 kurang 17,7% kuadrat tambah 30% kali 15% kurang 17,7 kuadrat. Jadi hasilnya 0,000157 tambah 0,000036 tambah 0,000287 hasilnya 0,000381. Sigma I sama dengan akar 0,000381 sama dengan 0,019519. Jadi untuk memudahkan 1,952%. Ada kasus yang tidak diketahui probabilitas. Kasus yang tidak diketahui probabilitas, rumusnya varians ada kasus yang tidak diketahui probabilitas, rumusnya sigma I kuadrat N sigma J sama dengan 1 kali RIJ kurang E kali RI kuadrat. Standar deviasi sigma I sama dengan N sigma J sama dengan I dikali RIJ kurang E kali RI kuadrat dibagi N. Portofolio dan risiko portofolio. Investasi portofolio. Portofolio adalah suatu kombinasi dua atau lebih investasi. Contoh portofolio: Tuan A terdiri dari saham Telkom, saham Indosat, saham Indofood. Tujuan portofolio meminimumkan risiko cara diversifikasi. Yang berikut investasi portofolio. Yang pertama, aset dalam suatu portofolio lebih kecil risikonya dibanding jika aset itu hanya dipegang tunggal. Kedua, dari kacamata investor, yang terpenting adalah return dan risiko keseluruhan dari portofolio yang dia miliki, bukan masing-masing aset di dalam portofolio tersebut. Oleh karena itu, investor menganalisis bagaimana risiko dan return suatu aset tunggal mempengaruhi risiko return portofolio di mana aset itu berada. Berikut portofolio return. Pertama, return yang diharapkan dari suatu portofolio adalah rata-rata tertimbang atau weighted average dari semua return yang diharapkan dari sekuritas dalam portofolio. Ada rumusnya di situ, teman-teman bisa lihat sendiri. Dan contohnya di situ. Return yang diharapkan dari portofolio ini adalah sebesar 10,75%. Baik, saya akan melanjutkan contoh kasus data periode pengamatan dan tingkat pengembalian atas saham X. Di situ ditanya berapa besar risiko saham X. Teman-teman bisa lihat sendiri di situ penyelesaiannya. Kita lanjut
deviasi standar. Yang pertama, untuk mengukur kerapatan distribusi probabilitas digunakan deviasi standar. Kedua, ada rumusnya di situ, teman-teman bisa lihat. Dan ketiga, semakin kecil deviasi standar, semakin rapat distribusi probabilitas, sebagai akibatnya semakin kecil risiko. Contoh deviasi standar, ada tabelnya di situ. Kita lanjut risiko portofolio. Risiko portofolio dapat dihitung dengan rumus varians dan standar deviasi. Ada rumus dan keterangan simbol di situ. Kita lanjut koefisien variasi atau KV. Yang pertama, jika dua investasi memiliki ekspektasi pengembalian yang sama dengan standar deviasi berbeda, kebanyakan investor akan memiliki standar deviasi yang lebih rendah sehingga risiko lebih kecil. Kedua, jika dua investasi memiliki risiko atau standar deviasi yang sama dengan ekspektasi pengembalian berbeda, umumnya investor akan memilih investasi dengan ekspektasi pengembalian yang lebih tinggi. Dan ketiga, jika dua investasi salah satu memiliki ekspektasi pengembalian yang lebih tinggi, tetapi yang lainnya memiliki standar deviasi lebih rendah, gunakan koefisien variasi. Kita lanjut koefisien variasi atau KV. Yang pertama, jika terdapat dua pilihan investasi yaitu A dengan return yang diharapkan lebih tinggi dan B mempunyai deviasi standar lebih rendah. Ada rumusnya di situ. Dan kedua, KV menunjukkan risk per unit of return dan memberikan ukuran risiko yang lebih bermakna ketika dua alternatif memiliki ekspektasi tingkat pengembalian yang tidak sama. Koefisien variasi, misal apabila terdapat dua proyek yaitu A dan B. Ada tabelnya di situ, teman-teman bisa lihat sendiri. Kita lanjut investasi portofolio dan risiko portofolio. Investasi portofolio. Portofolio adalah suatu kombinasi dua atau lebih investasi. Contoh portofolio. Tuan A terdiri dari saham Telkom, saham Indosat, saham Indofood. Baik, saya akan melanjutkan portofolio risk. Risiko portofolio bukanlah penjumlahan sederhana dari risiko sekuritas-sekuritas yang membentuk portofolio tersebut. Kita bisa lihat di sini. Yang berikut kovarian. Dalam konteks manajemen portofolio, covariance menunjukkan sejauh mana return dari dua sekuritas mempunyai kecenderungan bergerak bersama-sama. Yang berikut koefisien korelasi. Dalam konteks diversifikasi, korelasi menunjukkan sejauh mana return dari suatu sekuritas terkait satu dengan lainnya. Bisa lihat di sini. Yang berikut konsep koefisien korelasi. Penggabungan dua sekuritas yang berkorelasi positif sempurna atau tidak akan memberikan manfaat pengurangan risiko. Penggabungan dua sekuritas yang berkorelasi nol akan mengurangi risiko portofolio secara signifikan. Selanjutnya kita bisa lihat di sini. Yang berikut menghitung risiko portofolio. Dalam menghitung risiko portofolio ada 3 hal yang perlu ditentukan, yaitu varians setiap sekuritas, kovarians antara satu sekuritas dengan sekuritas lainnya, bobot portofolio untuk masing-masing sekuritas. Kita bisa baca dan lihat di sini selanjutnya. Risiko portofolio kasus dua sekuritas. Rumus yang dipakai adalah
Kita bisa baca di sini keterangan KIP standar deviasi portofolio. WA sama dengan proporsi dari sekuritas A pada portofolio. WB sama dengan proporsi dari sekuritas B pada portofolio. PAB sama dengan koefisien korelasi pada sekuritas A dan B. Yang berikut market and diversifiable risks. Dalam suatu kondisi-kondisi tertentu, mengkombinasikan sekuritas dalam portofolio mengurangi risiko tapi tidak menghilangkan risiko. Kita bisa baca di sini. Yang berikut capital asset pricing model atau CAPM. Capital asset pricing model atau CAPM merupakan model untuk menentukan harga suatu aset. Nah, seterusnya kita bisa lihat di sini. Yang berikut digunakan untuk menganalisis risk dan rates of return. Kesimpulan dari CAPM, risiko yang relevan dari suatu saham adalah kontribusi risiko saham tersebut pada risiko portofolio. Ya, selanjutnya beta dalam CAPM. Koefisien beta adalah jumlah risiko dari suatu saham yang dikontribusikan untuk portofolio pasar. Selanjutnya kita bisa lihat di sini. Ya, yang berikut beta dalam CAPM. Yang berikut security market line. Hubungan antara rate of return yang diminta dengan risiko pasar. Market risk premium (RPPM) menunjukkan premium yang diminta investor karena menanggung risiko dari saham rata-rata. Yang berikut security market line. Ini kita bisa lihat. Jadi, semakin besar beta suatu sekuritas, maka semakin besar risiko pasarnya, dan semakin besar pula return yang diinginkan investor. Yang berikut keterangan. RRF sama dengan tingkat pengembalian atau return yang bebas risiko diukur oleh pengembalian obligasi pemerintahan jangka panjang. RM return yang diminta dari suatu portofolio disebut juga portofolio pasar atau market portofolio. RPM premi risiko pasar. Premium yang diminta investor karena menanggung risiko dari saham rata-rata. RPM sama dengan RM kurang RRF. Contoh soal PT MTV, return yang diharapkan dari obligasi pemerintahan atau risk-free rate adalah 8%. Return yang diharapkan portofolio pasar adalah 12%. Berapa rate of return yang diharapkan pada saham PT MTV apabila beta adalah 1,4? Diketahui RRF sama dengan 8%, RM sama dengan 12%, B sama dengan 1,4. Maka RMTV sama dengan 8% tambah 12% kurang 8% kali 1,4 sama dengan 13,6. Semakin tinggi beta suatu sekuritas, semakin tinggi risiko pasar, sehingga semakin tinggi pula return yang diminta oleh investor untuk sekuritas yang bersangkutan. Sekian dan terima kasih. Risiko tapi tidak menghilangkan risiko. Kita bisa baca di sini. Yang berikut capital asset pricing model atau CAPM. Capital asset pricing model atau CAPM merupakan model untuk menentukan harga suatu aset. Nah, seterusnya kita bisa lihat di sini. Yang berikut digunakan untuk menganalisis risk dan rates of return. Kesimpulan dari CAPM, risiko yang relevan dari suatu saham adalah kontribusi risiko saham tersebut pada risiko portofolio. Ya, selanjutnya beta dalam CAPM. Koefisien beta adalah jumlah risiko dari suatu saham yang dikontribusikan untuk portofolio pasar. Selanjutnya kita bisa lihat di sini.
Yang berikut beta dalam CAPM. Yang berikut security market line. Hubungan antara rate of return yang diminta dengan risiko pasar. Market risk premium (RPPM) menunjukkan premium yang diminta investor karena menanggung risiko dari saham rata-rata. Yang berikut security market line. Ini kita bisa lihat. Jadi, semakin besar beta suatu sekuritas, maka semakin besar risiko pasarnya, dan semakin besar pula return yang diinginkan investor. Yang berikut keterangan. RRF sama dengan tingkat pengembalian atau return yang bebas risiko diukur oleh pengembalian obligasi pemerintahan jangka panjang. RM return yang diminta dari suatu portofolio disebut juga portofolio pasar atau market portfolio. RPM premi risiko pasar. Premium yang diminta investor karena menanggung risiko dari saham rata-rata. RPM sama dengan RM kurang RRF. Contoh soal PTMTV. Return yang diharapkan dari obligasi pemerintahan atau risk-free rate adalah 8%. Return yang diharapkan portofolio pasar adalah 12%. Berapa rate of return yang diharapkan pada saham PT MTV apabila beta adalah 1,4? Diketahui RRF sama dengan 8%, RM sama dengan 12%, B sama dengan 1,4. Maka RMTV sama dengan 8% tambah 12% kurang 8% kali 1,4 sama dengan 13,6. Semakin tinggi beta suatu sekuritas, semakin tinggi risiko pasar, sehingga semakin tinggi pula return yang diminta oleh investor untuk sekuritas yang bersangkutan. Sekian dan terima kasih.